tergantung dia itu pengen merubah atau enggak. Wajib mengajarkan ke anak karena kalau enggak nanti kasihan di kemudian hari. Hai guys, welcome back to our channel P3K, pembelajaran, pendidikan, parenting, dan kesehatan mental. Bersama Ajeng dan juga Bella. Saat ini belum ganti nama. Belum ganti nama, belum ganti personil. Iya benar, belum ada tambahan ya, jangan sedih. Jangan sedih. Oke Kak, gimana kabarnya Kak? Baik ya, kita semua semoga baik-baik aja. Dan kali ini kita mungkin akan membahas sesuatu yang mungkin selain olahraga mungkin ya Kak. Iya dong. Kan kita walaupun orang olahraga nggak harus selalu ngomong olahraga. Iya dong. Karena pembelajaran dan pendidikan juga gitu. Nah, gimana kalau kali ini kita membahas tentang motorik dan sensorik anak yang harus dilatih dari kecil. Nah, itu lebih general ya. General ya. Pas banget. Yang menarik sih karena ternyata di umur-umur segini gue baru nemuin sih yang beberapa teman-teman yang mungkin karena dia bukan backgroundnya atlet, kelihatan banget tuh bedanya Jeng. Iya, betul. Bukannya kita bilang kita lebih bugar atau lebih bagus, tapi ini sih lumayan pengaruh ya. Iya Kita benar. kupas deh tuh Jeng. Oke, mungkin gini Kak, kalau ngomongin motorik dan sensorik, mungkin semua orang tua mungkin tahu. Dan kan semua orang kan kepengennya punya anak yang wah bisa semuanya gitu ya. Tapi ada juga mungkin orang tua yang mungkin belum paham gimana sih caranya. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, motorik sendiri tuh ada motorik halus dan kasar dan juga ada sensorik gitu. Kalau motorik halus berarti kita mengajarkan anak dengan cara misalnya nih memegang remote, ini namanya remote gitu misalnya, atau gelas, ini namanya gelas gitu. Jadi mengajarkan dia dengan kita memberitahu ini gelas, tapi sambil kasih lihat dan dia pegang ini gelas gitu. Oke, jadi langsung tahu oh gelas tuh gini gitu ya. Gitu. Nah, terus untuk motorik kasar itu kita bisa melatih dengan ya pelajaran di outdoor gitu. Misalnya kayak dia lari atau manjat atau sesuatu hal yang sifatnya permainan outdoor. Oh benar, membutuhkan koordinasi. Iya, koordinasi betul. Ya misalnya main di taman gitu ya, main ayunan. Baris berbaris. Ya, gitu. Kan, main simple ayunan tuh. gitu. Ya, Ayunan, gimana cara main ayunan? Dengan cara ya ini kan kaki diayunkan, terus badan didoyongkan, terus mundur gitu kan. Nah itu melatih anak juga salah satunya. Manjat misalnya. Gitu. Jadi kita juga harus melatih. Kalau enggak, memang takutnya dampaknya nanti akan berbeda di kemudian hari gitu. Tapi untungnya gue masih kecil tuh gue sering manjat pohon sih. Untungnya. Ngapain manjat pohon terus? Nggak tahu, manjat aja. Terus kayak memperhatikan sekitar, oh gini ya kalau di atas gitu. Maksudnya ada sedikit keinginan tahu juga. Kayak kalau itu gini gimana, kalau itu gimana. Tapi gue bisa aja lo manjat. Sekarang mungkin kalau gue manjat pohonnya roboh gue rasa ya. Buatan kabel ya? Iya, masih pakai pohon nih sekarang. Tapi dulu kalau boleh tahu, cerita sedikit aja Kak. Mungkin dulu orang tua Kakak ngajarin begitu atau memang ada keinginan? Kebetulan orang tua gue tuh dua-duanya backgroundnya suka olahraga ya Jang. Walaupun mereka nggak ada yang sampai jadi atlet nasional kayak gue, tapi untungnya gue dari kecil itu dikasih gerakan apapun, dikasih kegiatan apapun yang di luar ruangan ya, itu gue langsung gue makan. Iya langsung oke aja, terima. Untungnya nggak pernah ada suatu kejadian, misalnya waktu SD ada apa sih penjas tuh ada ambil tes apa gitu ya, roll depan lah, roll belakang, malah kita tahu ya masih kecil roll depan apaan, tiger sprang lah apa gitu. Tapi emang untungnya nggak pernah ada kayak kejanggalan yang kok gue nggak bisa guling ya, nggak ada. Gue nggak bisa ngelebarin langkah untuk lari jaraknya gitu-gitu, untungnya nggak ada sih Jang. Ya tapi menurut Kakak itu pasti ada awalnya dong. Betul. Nah, dulu berarti orang tua Kakak udah ngajarin secara tidak langsung mengajari motorik halus dan kasar. Satu contoh yang sangat konkret sih Jang, bener-bener kayak waktu gue kan suka berenang nih ya. Ternyata pas inget-inget gue sama kakak gue tuh kalau masih kecil dulu berenang nih dulu sama bokap ya dulu. Kita tuh nggak dipegangin, ayo sini sama papa gitu. Tahu nggak kita diapain? Dilempar. Tapi ke kolam dewasa. Iya tapi itu yang sebenarnya. Tapi kenapa gue baik-baik aja ya? Itu kenapa tuh? Nah gini, mungkin pelajaran simple supaya ya nggak terlalu biologis banget gitu ya. Simpelnya aja kita pakai logika tapi berdasarkan ada dasarnya gitu ya. Bayi di dalam perut
di kandungan itu kan memang sudah ada air ya kan? Sudah Benar. biasa ya. Benar. Ada air ketuban namanya kan. Nah, itu mereka sebenarnya tanpa kita sadar. Sadar atau enggak ya? Ya mungkin memang itu udah biologis ya. Memang itu terlatih dari bayi itu sudah di dalam air dan itu sudah dikaruniai lah ya, emang kayak gitu lah. Kebesaran Tuhan. Ya, jadi setelah dia lahir karena itu udah biasa mereka si bayi itu sudah adaptasi, maka ketika dia dilempar ke kolam pas lagi udah bayi, kok bayi sih? Enggak, maksudnya ya bayi sih bisa juga gitu. Jadi kalau misalkan orang tua itu sudah berani ya kan kita nih sama anak ini kan mesti orang tua sama anak itu kan biasanya ada chemistry ya. Kalau kitanya berani maka anak berani. Kalau kitanya takut maka anak itu akan takut. Nah, itu sudah terbentuk. Itu akan terbentuk. Itu sudah terbentuk gitu. Jadi karena dia juga sudah berproses waktu di dalam kandungan di dalam ini sudah ada air udah biasa, maka ketika dia dilempar ke kolam dia akan biasa juga. Dia bergerak apa segala macam tanpa dia harus diarahin gitu sebetulnya. Iya benar juga ya. Itu gak pernah terpikir buat gue sebelumnya loh. Oh gitu ya. Jadi ya memang itu kita, makanya tadi aku bilang kalau biologis banget karena aku bukan dokter jadi aku nggak paham. Jadi kita ngomongnya secara logika aja gitu dan memang tapi itu berdasar gitu ya. Jadi memang tergantung orang tua nih berani atau enggak nih gitu. Nah, menarik ya kalau ngomongin tergantung orang tua. Emang sih orang tua gue tuh cuek. Maksudnya cuek bukan cuek gak peduli, tapi less worry. Kayak gue mau keluar rumah gitu ya, jangan dulu nanti ada mobil. Nanti ada ini. Karena diberikan kebebasan dan kepercayaan seperti itu, mungkin gue ngerasa secara pas bertumbuh bisa mengenali dan jadi bisa belajar kan? Jadi ngeliat, oh iya ada mobil, mundur dikit kayak gitu-gitu sih. Sebetulnya itu belajar juga tentang sensorik juga gitu ya. Jadi karena belajar sensorik dengan hal-hal yang sederhana tapi berdampak, sebetulnya emang awalnya harus ada harus ada keberanian dan kepasrahan dari orang tua gitu, ikhlas anaknya buat berkembang gitu. Jangan ada kekhawatiran karena dampak dari kekhawatiran orang tua itu sangat mempengaruhi anak. Ya, jadi kalau takut anaknya tiba-tiba emang misalnya kejedot jadi benjol. Nah gitu, itu kan bagian dari pembelajaran sebetulnya. Ya walaupun kita juga nggak pengen, cuman ini terhindarkan nggak sih? Benar, tapi kalau misalkan orang tua udah terbiasa, aduh jangan ini jangan itu, awas terus, maka anak itu akan terbentuk bahwa dia kurang percaya diri, lalu takut salah, jadi takut untuk melakukan banyak hal, mungkin akan terbawa sampai dewasa. Mindsetnya bentuk seperti itu ya. Dan juga dia jadi kurang belajar untuk sensori dan motorik halus tadi, dan kasarnya gitu. Kalau gue sih benar-benar kayak ada orang dalam kehidupan gue sih gitu, salah satu temen yang ada kah? Ada. Oke. Jadi kalau gue ngeliatnya gini sih, jangan bukannya gue mengecilkan atau apa, tapi lebih ke pembelajaran diri gue sendiri bahwa nggak setiap orang yang gue temuin tuh punya kemampuan motorik yang sama seperti gue. Beruntungnya karena gue bekas atlet ya. Tapi pas ketemu case temen gue ini, gue sampai terkagum-kagum ya. Maksudnya kayak ya umurnya udah gak muda aja. Ya udah above 30 ya, udah di atas 30 tahun. Tapi ada hal-hal kecil, simple gitu. Kayak ya itu tadi gue bilang, jalan aja kok dia nggak usah jalan deh, jalan cepet ya. Kalau jalan kan pasti bener orang, tapi kalau ditambah speed dikit gitu jelek banget. Jadi jadi nggak sinkron. Kaki kanan, tangan kiri kaki kiri, tangan kanan kaki tangan kanan kaki kanan gitu. Jadi kayak emang terus gue ulik dong, emang lu dulu sekolah di mana, ngobrol-ngobrol santai, terus pernah olahraga apa nggak? Secara atlet yang dibahas sih olahraga ya. Tapi jadi belajar, jadi tahu, jadi ada memang orang yang sayang sekali mungkin pas kecil jadi di posisi yang tadi Ajeng bilang, mungkin papa mamanya terlalu hati-hati, mungkin terlalu overthinking nih anak bisa atau enggak, saking takutnya kasihan jadinya umur segini ya, jadi jatuhnya jadi bahan bercandaan teman-teman kita gitu. Iya. Tapi di sisi lain gini Kak, kalau case-nya kayak gitu, kita juga kalau mau wawancara teman kakak itu, mungkin kalau niatnya mau membantu dia untuk belajar lagi, mungkin bisa walaupun butuh proses. Tapi bisa dikulik juga dia itu dulu tinggalnya sama orang tua atau ada
neneknya, kakeknya. Karena gini, setauku ya, orang tua udah belajar untuk berani, tapi kadang-kadang jauh lebih was-was kalau diinin sama nenek kakek. Oma tersayang. Benar, biasanya kan gitu ya. Selalu membela cucu. Betul. Contohnya ya kayak misalnya nih orang tua udah bilang janganlah minum manis gitu, atau jangan kasih permen terus. Nah, neneknya suka nih udah kasihan daripada nangis gitu. Bener Itu sebenarnya kayaknya halnya simpel kecil, tapi berdampaknya sangat besar. Mungkin pas umur itu enggak kelihatan ya. Belum. Ternyata pas dewasanya. Iya. Terus gimana Jeng kalau udah dewasa ternyata memang ya udah secara kasat mata emang dia motoriknya jelek itu Sebenarnya baiknya. Baiknya sih gini. Butuh nggak dirubah atau biarin aja deh. Sebetulnya gini Kak, tergantung dia itu pengen merubah atau enggak. Kalau dari orangnya sendiri Ini dong, kalau dianya nggak mau berubah, siapapun orangnya tidak akan pernah bisa membantu. Betul. Tapi kalau dia punya kemauan, keinginan untuk merubah, pasti bisa. Semua masalah pasti ada solusi, gitu intinya. Balik lagi tuh ke mindset tuh Jeng. Mindset, benar. Atau gini, bener nggak ini analisa gue aja ya. Sebenarnya dia tipikal orang yang memang mesti nggak tahu diajak atau disuruh, atau mungkin dia mesti dalam satu momen yang dia kayak ih malu deh gue di sini cuma gue doang yang nggak bisa misal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata di circle-nya dia gitu mungkin ya sekarang mungkin udah berumur dong pasti mungkin punya istri apa suami gitu ya. Dan pasangannya ternyata nyaman dengan dia begitu gimana? Ya berarti itu jangan kaget kalau dia tidak akan pernah bisa berubah. Bukannya menyudutkan ya, tapi kalau tidak ada circle yang bisa membantu dia untuk ya ngasih stimulus lah untuk dia berubah, ya nggak akan bisa. Karena manusia siapapun orangnya, termasuk kita Kak, itu pasti mungkin butuh stimulus apa dulu nih gitu. Betul. Jadi ada respon. Sebelum respon pasti ada stimulus gitu. Tapi kalau di circle-nya tidak ada yang memberikan stimulus, walaupun itu stimulusnya positif, maka tidak akan bisa terjadi. Benar. Gitu. Atau mungkin orang yang ngasih tau udah capek gitu nggak sih? Ya, tapi sebenarnya sih kalau dia ada keinginan masih bisa, pasti bisa. Kalau ada keinginan ya. Sekecil apapun keinginan. Kecil apapun pasti bisa. Kan mindset ya. Gitu. Betul. Ya makanya suka kasihan sih kalau misalkan ada yang mungkin terjadi sama teman-teman juga ya Kak di rumah gitu ya. Kalau ada temennya yang kok kayaknya ini ya relate ya sama cerita kita gitu ya. Ya sebenarnya satu-satunya cara ya dengan pendekatan dulu. Pendekatan dengan orang itu bonding, terus nanti kalau dianya sudah mulai tanya dan percaya, maka harusnya bisa melakukan terapi kecil-kecil aja dulu gitu. Dengan mengajak ya balik lagi ya olahraga. Kan harus ini ya mengatur ritmenya bagaimana supaya dia bisa konsisten gitu. Selain olahraga berarti ada PR atau tugas-tugas kecil yang harus dilakukan. Tergantung apa dulu nih masalahnya. Apakah cuman karena tadi yang nggak sinkron tangan sama kaki atau masalah lainnya. Dan itu beda-beda pasti cara treatmentnya. Satu pertanyaan yang mau tanya sih Jeng, sebenarnya itu kan menyangkut ke lifestyle ya. Berarti kan itu adalah suatu kebiasaan yang sudah terbentuk dari kecil kemudian dilanjutkan terus sampai dia umur dewasa sampai akhirnya di umur-umur yang sudah Above 30 tadi yang gue bilangnya, karena merubah suatu habit yang sudah ada dalam diri kita semenjak kita masih kecil pun gue yakin itu nggak gampang. Betul, nggak gampang. Dan itu jatuhnya takutnya kalau yang kayak gitu-gitu, gue nggak bilang namanya kesehatan orang kita nggak tahu sih aja ya. Tapi bedanya orang yang memang punya motorik dan punya ketertarikan sama olahraga apapun itu bentuknya sama yang enggak, dampak kesehatan menurut kamu gimana Jang? Ya sangat berbeda karena olahraga itu bisa mengolah semua dengan baik gitu ya tanpa kita minta ini minta itu. Coba aja olahraga dulu, nanti akan merasakan efeknya, dampaknya gitu. Nah selanjutnya kalau sudah olahraga biasanya berpikirnya mindsetnya lebih positif. Even di umur 30 juga? Ya Kak. Tetap ya, jadi di umur berapa aja sebenarnya bisa. Memungkinkan. Ya bukannya ujung-ujung olahraga lagi yang kita bahas, bukan, tapi memang olahraga itu penting dari banyak hal gitu, buat banyak hal itu penting. Dan juga baik lagi tadi selain olahraga harus ada tugas-tugas yang harus dilakukan sama teman kita itu gitu. Dan kita itu nggak tuh? Iya maksudnya teman-teman kita lah yang maksudnya relate gitu. Jadi maksudnya ya harus step by step, nggak bisa langsung. Untuk merubah kebiasaan kita juga menyadari bahwa semua itu pasti sulit, tapi pasti bisa gitu. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus ada keinginan dari diri sendiri. Dan caranya memang kita kasih stimulus kalau orang itu tidak merasa kayaknya nggak kenapa-kenapa deh gitu. Kayaknya baik-baik aja deh gitu. Nah tapi kan kita misalnya kan di circle nih ya, teman kita kok begini ya. Kan kita suka iba ya, kasihan banget sih gitu. Pengen kita memotivasi dia. Sementara orang itu kayaknya nggak mau dimotivasi. Pasti ya. Itu juga mesti hati-hati sih Jeng. Iya makanya justru sangat sensitif ya. Betul. Oke sebenarnya gue pun nggak pengen ikut campur dalam suatu
urusan hidup orang yang menurut gue itu sebenarnya balik lagi panjang tuh ceritanya. Benar. Kita kan nggak pernah tahu masa lalu orang sebelum kita temenan sama orang itu, kita kan nggak pernah tahu ceritanya dia. Jadi sebenarnya ada rasa iba tapi rasa gemes juga ada di antara kan ya. Tapi nggak apa-apa, balik lagi sih itu bener kata Ajeng tadi, pilihan. Nah tapi terus ya Jang, kalau misalnya akhirnya ke depannya dia punya keturunan, apa dampaknya ke keturunannya dia? Kalau untuk masalah sensorik dan motorik itu selama kita latih sebenarnya tidak ada genetik. Ada genetik ya? Iya, kecuali dia penyakit ya. Kalau penyakit mungkin beda, penyakit bawaan misalkan kayak ADHD misalnya. Oh itu genetik ya? Ya bisa, kan pola. Oke, jadi kalau ada yang terdiagnos pun kita mesti rutin ke Ya, keturunan betul. atasnya gitu Betul ya? kan pola, habis itu kan mungkin ya kita kan nggak tahu bagaimana yang dia rasakan ya, masih orang tuanya yang terkena ADHD misalkan gitu ya. Terus apakah dia ada depresi dan lain-lain ataukah dia harus minum obat dan lain-lain kita nggak tahu. Misalnya habis itu terus dia hamil, nah kan ada tuh efek-efek samping, nah kita nggak tahu. Makanya bisa jadi genetik gitu. Tapi baik lagi karena aku bukan dokter, jadi aku nggak bisa bahas soal itu gitu Kak. Nah yang aku tahu pola asuh itu terbentuk karena ya ada pola, ada apa ya, ada contohnya. Jadi mungkin si anak akan mencontoh role play jadinya kan dari orang tuanya, dari yang megang dia. Ya betul. Tapi kalau untuk sensorik dan motorik itu semua orang tua wajib mengajarkan ke anak, karena kalau nggak nanti kasihan di kemudian hari pasti akan kesulitan anak itu untuk menerima banyak stimulus. Oke, hal tersimpel yang mungkin bisa kita share nih, mungkin Ajeng punya pengalaman juga as a parent, hal tersimpel apa yang mungkin bisa kita berikan ke anak-anak kita tanpa perlu kita mesti belajar dulu apalah, pola inilah, ke dokter ini. Tapi secara personal aja, secara manusia gitu, anak kita tuh sebenarnya treatnya mesti seperti apa gitu Jang? Maksudnya nggak perlu suatu hal yang ilmiah banget ya, tapi secara refleks aja sebagai orang tua gitu Jang. Jadi gini yang kan, paling simpel aja gitu. Oke, berarti kan kita kan kepengen anak kita pintar dalam banyak hal gitu ya. Misalnya kita pengen anak kita pintar ngobrol, pintar ngomong gitu. Berarti orang tua harus ngasih stimulus yang lebih banyak. Karena setiap anak akan menerima responnya beda-beda nih Kak. Kalau kita bisa melihat anak itu cepat, maka ya alhamdulillah bagus gitu. Pantes itu bakat diketemukan tuh ya. Betul. Tapi kalau kita tidak mencoba ngasih stimulus ke anak itu, maka kita tidak akan pernah tahu di mana kurangnya anak itu. Misalnya A, B, C sampai Z gitu, atau hitung, atau misalkan 1 mana gini, 2 gini. Nah, tapi kalau kita tidak mengajarkan banyak hal kepada anak, sementara anak di usia itu, di usia masih usia 1 tahun ke atas lah ya, itu wajib untuk kita kasih tahu gitu ya. Dan sebetulnya dia juga itu di usia yang dia tuh banyak pengen tahu, banyak belajar, banyak menemukan, melihat sesuatu yang menurut dia ini apa sih mungkin ya, kita kan nggak tahu bahasa bayi, tapi mungkin yang ada di pikiran dia juga kepengen tahu nih apa. Tapi kalau tidak dikasih stimulus yang benar dari orang tua, maka selamanya ya anak itu akan memikirkan apa yang dia tahu aja. Berarti itu ngerekam tuh semua. Betul. Anak itu umur berapa yang lagi rentan-rentannya kalau misalnya apa yang dia lihat dia rekam, ya contoh tuh dari umur berapa ya? Anak itu kan ngoceh dari di atas 6 bulan ya kan? 6 bulan. Ngoceh ya. Nah, ngocehnya itu kan kita juga nggak tahu bahasanya, bahasa apa. Gitu. Tapi ada juga anak yang udah bisa mulai ngomong ma, pa gitu kan dari usia 9 bulan. Apalagi setahun udah makin banyak kosakatanya gitu. Nah, dari situ kita harus lebih sering untuk mengajak ngobrol anak. Terus mengenalkan hal-hal yang memang dia harus tahu. Contoh yang tadi misalkan piring, gelas makan, misalkan makan. Ini namanya makan, ini namanya mama, ini namanya papa. Makanya ada anak umur 2 atau 3 tuh kita sebut duduk di meja makan dia udah ngerti. Udah ngerti, betul. Karena stimulus ya. Iya, dikasih stimulus. Tapi kalau mungkin orang tuanya susah ngasih stimulus itu, ya pastinya anaknya jadi lebih kurang berinteraksi gitu ya. Mungkin jadi cerminannya kelihatan ya. Betul. Makanya kan kalau kata pepatah kan anak tidak, maksudnya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kayak gitu. Ide. Pola. Iya benar. Berarti pola ya. Pola. Nah, kayak misalkan yang tadi juga motorik kasar. Nah, itu harus dilatih supaya juga kita kan harus melatih otot anak, perkembangan otak anak gitu kan harus dilatih juga dari kecil. Kalau tidak biasa dilatih, maka jangan kaget kalau ngeliat anaknya takut ini, takut itu. Dan kadang orang tua suka tanpa sadar ya, nakutin anak tuh sering tuh Kak. Misalkan ada petir, ada petir, takut gitu. Padahal sebenarnya harusnya dia bagaimana bahasanya? Ya biasa aja. Ada itu apa tuh? Pasti kan anak nggak akan tahu itu apa, cuman kaget aja kan. Tentang gitu orangnya. Tenang, itu namanya petir. Gitu. Jadi cara penyampaiannya harus meneduhkan ya. Betul, tenangin supaya dia tahu pembelajarannya, bukan emosi yang keluar.
gitu. Menarik banget ini emosi, kalau ngomongin emosi seru Kan nih. emosi bukan cuma marah kan? Iya iya Gitu. iya Jadi iya. kalau misalkan yang kita awas takut gitu, jangan Hmm. jangan keluar ada petir gitu. Nah jadi secara tidak langsung kita ngajarin anak jadi takut sama petir. Daripada petir kabur. Iya sih, ada sih juga Gitu. orang yang takut banget Ayo sama makan, petir. kalau nggak mau makan ntar ke dokter loh. Jadi Gue takut ke dokter. Diambil sama satpam lah. ya iya gitu. Jadi kadang-kadang satpam orang tua yang mungkin tanpa sadar dia nakutin anak. Sebenarnya Iya nggak boleh gitu. Ya, berarti harus hati-hati banget ya. Harus Maksudnya hati-hati. menggunakan kata-kata, Iya. perilaku, kebiasaan. Mungkin selama ini gue nggak pernah nyadar kalau ini anak cuma lihat bentar, tapi ternyata kerekam ya. Kerekam, betul. Kerekam. Hati-hati nih orang dewasa di sekitar anak kecil mesti Nah. lebih ini lagi. Iya peka ya. benar. Jadi memang kayak misalnya kita simpelnya aja kayak misalkan kita nonton film Kak, kan itu ada usia kan di atas benar. berapa tahun. Karena itu memang sudah dipikirkan sematang mungkin. Apapun adegan dalam film itu ya. Betul, itu cocok. Jadi kan kalau ada orang tua yang bawa anaknya misalnya nonton film-film horor, action yang terlalu brutal gitu-gitu, sebaiknya jangan artinya. Sebaiknya jangan, sebaiknya. Ini loh. Ya kecuali begini, bukannya ini ya, maksudnya ini sebenarnya salah sih, tetap salah. Anak itu sebenarnya belum waktunya. Tapi kalau ternyata sudah terjadi ya, udah terlanjur gitu ya, maka mungkin lebih baik dikasih informasi, dikasih edukasi. Oh dijelasin, bener juga ya. Jadi anak nggak edukasi hal yang berbahaya sama dia ditangkapnya ya jangan belajar pembelajaran bener ya kan. Jadi kayak misalkan awas ntar di sini ada setan ya, nah jadi takut setan itu nggak penting banget tuh takut setan. Kenapa sih, emang kita bisa lihat gitu? Jadi ribet nggak sih dikit-dikit ya. Takut setan itu ribet loh. Nah awas nih nanti jangan main di itu, nanti jatuh ke kali gitu ya, harusnya nggak kayak gitu. Apa ini ngomongin masalah kebiasaan orang tua menyampaikan peringatan nih ke anak-anaknya. Jujur ya, orang tua zaman dulu tuh begitu loh kalau ngomong semua. Iya, karena tapi dulu tidak ada informasi yang lebih kita dapat hanya dari orang tua gitu. Benar. Tapi sampai pada akhirnya kita belajar sendiri dengan kita tumbuh lebih dewasa. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang anak belum dewasa tapi udah bisa belajar sendiri dari gadget. Iya, sekarang malah kita kalah cepet tuh mereka nggak sih? Betul. Bener banget. Nah, sebelumnya lain lagi tuh. Ini apa sih, jadi kita yang tahu. Kenapa nanya ini apa sih artinya nak? Jadi mereka lebih cepat dari kita. Iya. Oh sama ini Kak, jadi kayak misalkan ada usia-usia anak tertentu yang harusnya belum boleh tuh ngeliat banyak warna. Oh ya? Iya. Kenapa tuh Jang? Karena bisa bikin dia itu tanpa disadar itu stres gitu. Stres karena? Ya karena banyak warna, dia nggak ngerti nih apa kok banyak banget gitu. Oh ya itu pelangi-pelangi Magiku Hibinio itu Kan dia jarang, misalkan gini nih, anak usia misalkan masih satu tahun gitu, udah diajak ke playground misalnya. Itu banyak warna, banyak mainannya mungkin oke, tapi warnanya bikin dia pusing. Gitu. Cranky nggak? Oh, dia stres ya? Cranky nggak? Sering nggak? Iya sih, anak-anak umur segitu kayak nangis aja tiba-tiba. Apa sih gitu, nggak jelas ya gitu. Oh gitu, ini baru sih, gue baru tahu sih. Iya, terus sama salah satu, bukan salah satu, tapi di sisi lain juga, selain yang tadi kita bahas ya tentang motorik halus dan kasar, dan juga tentang aktivitas, itu juga harus diperhatikan soal makan. Gitu, konsumsinya iya, gitu ini ya. ada sugar Sugeras, benar itu. Bener loh itu. Jadi kita harus belajar bahwa sebenarnya mengkonsumsi gula yang berlebih itu menyebabkan anak menjadi ya tadi sugeras. Tunggu, berlebih itu seberapa lebihnya kalau menurut Ajeng? Misalkan gini, kan kita kan bisa melihat komposisi ya. Misalkan minum susu, komposisinya itu berapa sih gulanya? Kalau bisa, makanya disuruhnya kalau bisa cari yang kadar gulanya kecil gitu ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa anak kecil tuh suka manis gitu. Jadi kalau dia sudah dibiasakan manis-manis, maka minum ataupun makan yang kurang manis dari biasanya, maka dia tidak akan suka. Nggak mau makan ya. Jadi harus dimulai dari kitanya, orang tua, untuk mengajarkan anak dari awal bagaimana gitu. Lagi. Karena kalau udah biasa, udah deh dikasih permen itu tidak dibatasi. Kan kemarin kita sudah bahas ya, ada usia-usia anak yang memang pelajarannya harus tentang ketegasan, tentang apa sih perintah gitu kan. Tapi ada usia anak yang harus nanti mengajarkan untuk ya udah kita merangkul anak itu. Jadi ada usianya. Nah, usia untuk yang tadi kita belajar sensorik, motorik itu salah satunya untuk menjaga pola makan, yaitu dengan cara ketegasan. Kalau enggak, nanti anak itu jadi bablas. Sehingga yang tadinya mungkin nih orang tuanya udah nggak ngajarin sensorik motorik dengan baik, ditambah pola makannya juga nggak jelas, nanti gedenya nanti bisa dilihat anaknya itu pasti akan berbeda daripada anak yang lain. Berbeda dalam arti? Ya mungkin jadi lebih loyo misalnya, atau misalnya kelebihan apa ya namanya, di usia tertentu nih, misalkan anak itu belum usia masih belum dewasa gitu ya, tapi ternyata udah kena penyakit gitu. Nah bisa itu gitu Kak. Ya ketepung-tepungan juga kan harus dibatasin.
Iya, 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 gitu. iya. Ya kan memang yang wajib itu kan kalau kata pemerintah kan 4 sehat 5 sempurna. Iya Itu lagi. yang wajib. Kenapa yang wajib tidak dijalankan, maka jadinya yang lain yang harus dia makan itu. Kenapa? Kan itu udah diatur sama pemerintah sebenarnya. Bukan yang nggak boleh, tapi harus dibatasi. Batasin. Semuanya sebenarnya nggak ada yang nggak boleh. Nggak boleh, hanya Yang penting dibatasi. secukupnya. Secukupnya. Segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Betul. Apapun. Olahraga yang berlebihan juga nggak baik kan, Kak? Betul. Iya kan? Iya. Gitu. Setuju Iya, banget. semualah yang berlebihan itu tidak baik gitu. Tapi memang kita harus belajar. Sama-sama belajar lah. Aku juga masih belajar. Ngeri banget kan ya, cuman ngomongin motorik doang nih bisa ngelebar kemana-mana. Iya, betul. Mau dari dia masih kecil, remaja, yang jadi sorotan gue sih sebenarnya di umur-umur yang udah di atas 30-an itu malah jadi baru kerasa banget efeknya. Jadi ya kita sih cuman ini aja ya, hanya berdiskusi. Mungkin teman-teman ada yang relate, ada yang mungkin baru tahu juga, karena nggak semua hal kita tahu sih dari dulu ya, Jeng ya. Benar. Emang nggak boleh malu juga untuk mengungkapkan pertanyaan Benar. atau hal-hal kayak gue sih, gue mendingan nanya sih daripada gue so tahu gitu kan, karena kan lebih baik learning by doing daripada ya kirain kita baik-baik aja tapi ternyata salah nih selama ini. Itu bisa juga sih, tapi nggak ada yang terlambat buat semuanya kan. Iya betul, semua bisa dipelajarin, semua bisa diperbaiki, semua pasti bisa, asalkan mindset kita dibenerin dulu. Mindset lagi, balik lagi ke pola pikir. Pola pikir, Iya, karena bener. supaya apa? Kesehatan mental kita terjaga. Menarik tuh kesehatan mental, kita bahas di episode berikutnya ya. Boleh. Oke, kalau kayak gini kayaknya mesti ini Kak. Mungkin ada teman-teman yang nanti akan cerita atau misalkan mau nanya hal yang tentang relate tentang ini, motorik, sensorik dan lain-lain ya. Ya bisa ditulis di kolom komentar. Ya betul. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin juga, mungkin aku mungkin ada kurangnya atau mungkin ada salahnya gitu, boleh di komen gitu ya. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu ke channel kita. Betul, subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kamu. Karena baik lagi ya, jangan kita kan isinya kontennya tidak mengadili dan menghakimi, tapi lebih ke ya itu tadi, dari tadi kan gue ngomongnya karena kenal sama orang, karena mengalami ini. Sebenarnya jadi enaknya kita bisa dengan jujur ya, bisa ngobrol gitu sih. Edukasi gitu. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu sih, Jang. Gue akuin sih. Iya, benar. Iya benar. Terus lah kita ngobrolin kesehatan mental di episode berikut ya sih. Boleh guys, ya nggak sih? Boleh nggak sih? Oke lah kalau gitu ya, Jang. Oke, kalau gitu berarti mungkin sesi kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke next session dengan cerita yang lain. Saya Ajeng dan saya Bella juga. Kita mau ngundurin diri dulu dari episode kali ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye.